slow. Saya diprotes kelas sebelah kalau ngajar kecepatan, jadi ngomongnya mau dipelan-pelanin hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita apa sih namanya? Materi hari ini kita regresi ya, regresi. Sebenarnya teman-teman sudah menjalankan mekanisme regresi di quality rating. Hanya saja di quality rating teman-teman melakukan regresinya itu untuk kepentingan pemilihan variabel. Kemudian bisa juga digunakan untuk kepentingan menentukan bobot. Dan di quality rating tidak dilakukan uji-uji. Idealnya dilakukan uji-uji. Hanya saja kemarin mempersimpel prosedur, tidak dilakukan uji. Nah, hari ini karena kita akan membuat model dengan regresi berganda, maka harus mengikuti kaidah statistik atau kaidah ekonometri. Nah, kebetulan teman-teman nggak belajar ekonometri dan harusnya mata kuliah ini nggak belajar ekonometri, tapi nanti akan saya kenalkan. Idealnya untuk menjalankan prosedur di pemodelan menggunakan regresi berganda, teman-teman harus belajar salah satu aplikasi statistik. Misalnya SPSS, FUSE, Stata, OR, RRR, terus Minitab, dan lain sebagainya. Namun karena terkendala license dan mayoritas teman-teman itu memiliki aplikasi Office, jadi kita hari ini belajar pakai Office. Nanti dalam hal teman-teman yang lain ada yang, oh enggak Pak, saya lebih jago di SPSS, monggo. Jadi kalau udah punya aplikasi statistik, monggo digunakan untuk mengolah datanya. Tapi di sini saya akan memperkenalkan menggunakan Excel. Kenapa? Pertama, mayoritas teman-teman punya, ya enggak? Tapi saya nggak yakin nih asli nih. Ada yang bajak apa beli akun di Shopee juga kayaknya itulah ya. Kalau saya sih nggak bajak ya. Cuman minjem aja akunnya orang, bayar sama aja ya. Ya, terus itu dulu deh. Untuk quality rating ada pertanyaan nggak? Saya belum cek kerjanya teman-teman, jadi belum bisa ngasih masukan. Mungkin ada pertanyaan yang quality rating sebelum kita lanjut ke regresi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita sekitar 10 menit teori dulu ya. Saya oke, saya absen dulu deh. Apa sih namanya? Saya nganu aplikasi dulu ya. Kemarin saya lupa. Eh, sorry. Ini soal UAS sudah saya kirim ke BAK ya teman-teman ya. Dan seperti perjanjian kita, soalnya adalah ngumpulin 30 data, datanya dikumpulin, kemudian teman-teman melakukan analisis setentenir atas data yang di kelurahannya masing-masing, tidak harus 30. Kemudian untuk yang quality rating atau regresi, teman-teman silakan silakan gunakan 30 data atau lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman memberi data lebih, saya apresiasi nanti. Ada nilai apresiasinya. Kemudian nanti untuk metode alternatif, teman-teman pilih salah satu antara regresi sama quality rating. Nah, mana yang teman-teman suka gitu ya. Terus apa lagi ya? Kemudian yang ketiga adalah ASR. Nanti 2 hari terakhir kita akan belajar terkait ASR. Mungkin ASR-nya dioptimalkan di pertemuan 13 ya. Biar pertemuan 14-nya kita anu aja lah ya. Main-main aja lah ya. Pertemuan terakhir itu sih. Ntar dulu. Oke, sambil nunggu saya ngisi aplikasi, absen 12 udah. Absen 7 siapa absen 7? Absen 7. Dimas, Mas, coba kamu jelaskan kelemahan menggunakan quality rating, Mas. Oke, Pak. Kalau menurut saya quality rating itu mungkin banyak ini, Pak, subjektivitas, Pak. Kayak kemarin kan bobot itu yang scoring nih, Mbak. Scoring itu kan masing-masing orang beda. Nah, itu kalau distandarkan tuh kayak kurang bisa gitu, Pak, buat kebijakan apa namanya? Pengambilan keputusan gitu, Pak. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Kalau mau distandarkan ya susah gitu, Pak, kalau quality rating, Pak. Mungkin gitu, Pak. Oke, satu lagi deh. Ngerjain orang harus rame-rame kan. Satu lagi deketnya Dimas siapa nih? Arum. Mbak Arum.
Coba cari kelemahannya quality rating selain yang disampaikan Mas Dimas. Mbak Arumi ada nggak? Iya, Pak. Heeh. Mungkin datanya banyak yang outlier gitu, Pak. Datanya banyak on layar. Oke, terus? Lagi ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Baru kalau data yang outlier saya pengen komentar itu bukan masalah di quality rating saja. Di semua model yang kita model apapun kalau berkaitan dengan data, nggak hanya untuk kepentingan penilaian apa namanya PPM aja, penilaian massal itu pasti bermasalah dengan data outlier. Jadi itu generik ya, masalah yang generik, bukan pure permasalahan yang ditemui di penilaian massal. Oke, kita masuk ke regresi berganda. Ada beberapa teori dasar yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, penilaian massal itu menggunakan data sampel data untuk menggeneralisasi populasi. Jadi misalnya teman-teman di sini ada satu kelas ada 29, satu angkatan ada 28 kali 6 ya? Kali 6 apa kali 7 ya? Angkatan kalian. Saya lupa. Nah, saya melakukan tes ke teman-teman, wah ternyata teman-teman jago PPM nih, penilaian massal nih. Nah, kemudian digeneralisasi, berarti angkatan terakhir dari PBB penilai, sedih banget ya angkatan terakhir ya. Angkatan 29 itu jago PPN semua. Tapi saya mengujinya hanya satu kelas. Itu adalah konsep generalisasi. Tapi kalau saya mengujinya hanya di kelas saya, itu tidak representatif. Karena yang ngajar beda-beda. Maka ada beberapa prinsip yang harus harus diterapkan di situ. Prinsipnya sama kayak quality rating. Kecukupan sampel, kemudian keterwakilan dan lain sebagainya. Nah, ini mempresentasikan semua objek. Jadi kita kalau ngulas semua data-datanya nggak ada, karena nggak semua data itu jadi transaksi, maka kita ambil sampel sedikit data untuk menganggap semua halnya itu sama. Kemudian diusahakan tidak bias, maka menggunakan metode-metode statistik biasanya. Biasanya metode statistik, karena ada beberapa teknik yang tidak menggunakan metode statistik. Kemudian ada skema pemodelan di mana misalnya menggunakan regresi, ada regresi itu macam-macam teman-teman. Ada regresi data panel, data time series, ada data cross section. Nanti kalau misalnya teman-teman udah belajar, ada FEM, ada VACM, macam-macam. Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah OLS. OLS itu adalah model regresi yang paling sederhana tapi paling powerful. Tapi kadang-kadang diremehkan oleh para peneliti. Tapi sebenarnya dengan metode sederhana ini itu udah sangat powerful untuk menggeneralisasi suatu masalah. Kalau di penilaian massal, masalahnya adalah kita nggak tahu nilai objek lain. Dengan menggeneralisasi sampel, kita jadi tahu nilai dari objek yang bukan sampel. Nah, menggeneralisasi ini banyak tekniknya. Ada yang quality rating, regresi, dan SEM. Yang SEM ini tim dosen baru melakukan penelitian, tapi terkait variabelnya. Yang meneliti kebetulan saya, kemudian Pak Kaprodi, Pak Mas Christian Agung, sama Mas Edi. Mungkin teman-teman ketemu Mas Edi di penilaian properti, penilaian mesin, atau penilaian sumber daya alam. Nah, di situ sebenarnya ada banyak. Cuman tim dosen di PKN SAN baru menjalani 3 hal ini. Nah, doakan teman-teman dosen bisa menambah perbendaharaan model agar adik-adik kelas kalian nggak punya adik kelas ya, maaf ya. Jadi ya mahasiswa di PKN STAN lah ya. Punya perbendaharaan. Loh Pak, kok pilih kasih? Ya, teman-teman silakan nanti setelah D3 balik lagi ke sini, mungkin D4 MAP misalnya ketemu saya lagi kan, ngomong kosong lagi di kelas saya, biar perbendaharaan pengetahuan kalian banyak. Kalau teman-teman pengetahuannya banyak, di kantor itu banyak yang bisa ditawarkan ke atasan, pimpinan, atau kebijakan. Oke. Nah, ini sebenarnya kan di dunia nyata belum ada yang menggunakan ini 3 prinsip ini. Mereka hanya menggunakan analisis data engineer untuk teman-teman di Pemda. Siapa tahu teman-teman penempatan di Pemda dan Pemdanya itu adalah home base gitu kan. Teman-teman tawarkan, Pak, saya ada metode baru nih, mungkin lebih murah daripada menggunakan data engineer gitu. Mungkin.
Terus quality rating model subjektif, kemudian kemarin kita simulasi bahwa subjektivitas bobot bisa dieliminasi dengan metode regresi yang kemarin saya kenalkan. Juga ada bisa dieliminasi dengan penelitiannya Mas Christian Agung lagi, kaprodinya teman-teman, di mana dia menggunakan persepsi. Persepsi bisa contohnya gimana Pak? Nah ini kan misalnya ada 8 variabel. Kalau nggak salah di kelas ini kemarin udah ini ya udah simulasi ya. Tanya ke 10 orang, pasti peringkatnya beda-beda tuh. Peringkatnya beda-beda. Nah dari pemeringkatan itu di rata-rata nilainya berapa? Nah dari rata-rata nilai itu baru dibobotkan ke 100. Itu bisa jadi bisa jadi opsi untuk menentukan bobot. Oke. Selanjutnya nih model regresi berganda sama dengan quality rating. Butuh sampel. Setelah sampel dipenuhi, kita tentukan variabel. Cara nentuin variabelnya mirip-mirip yang kita lakukan di regresi berganda. Ya, Pak. Kita cukup menentukan variabel, ya udah ada 26 variabel, regresi aja dulu. Kemudian yang signifikan itulah yang tidak signifikan di drop. Nah, kalau di quality rating kemarin kita bisa sedikit kendor kriterianya, di mana saat saat tidak ada sama sekali variabel yang p-value-nya signifikan, pilihlah yang p-value-nya paling kecil. Itu masih oke, karena literatur tidak sampai ke ranah itu. Tapi kalau di regresi berganda benar-benar harus cari variabel yang signifikan. Bagaimana Pak kalau misalnya variabelnya tidak ada yang signifikan? Berarti teman-teman alternatifnya ada 2, nambah data dan nambah variabel sampai menemukan variabel yang signifikan. Berapa banyak Pak variabel yang harus signifikan? Tidak ada literatur yang menyatakan idealnya berapa. Tapi kembali ke prinsip parsimoni, ya sebaiknya nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Ya saya merekomendasikan variabelnya 4-8 variabel. Merekomendasikan. Kalau untuk kepentingan penilaian massal. Kalau untuk kepentingan penelitian akademik, kalau misalnya teman-teman nulis KTTA, sebanyak-banyaknya lebih bagus. Makin banyak makin bagus. Kan untuk kepentingan akademik. Sedangkan untuk kepentingan praktik, makin banyak variabel, makin susah implementasinya. Makanya diterapkan asas parsimoni. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara prinsip akademik yang mana melakukan hal yang paling ideal dengan prinsip statuta atau regulasi atau prosedur yang mana dicari yang paling ideal diterapkan di lapangan. Karena yang ideal itu tidak selalu bisa diterapkan di lapangan. Kalau yang ideal diterapkan di lapangan, dampaknya apa? Di lapangan tidak melakukan prosedur dengan baik, dengan jelas. Akhirnya model yang dibentuk akhirnya nggak karu-karuan karena ditembak, dipaksakan supaya supaya melakukan hal yang ideal. Dampaknya apa? Bisa modelnya nggak bagus, bisa waktunya tidak terpenuhi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada lah ya, baru teori ya. Oke, nah ini dalam model regresi berganda yang penting yang teman-teman harus perhatikan adalah 4-5 ini, uji teori sama uji model. Uji teori itu adalah memastikan arah koefisien dari variabel itu sesuai teori. Contohnya, saya mau nanya siapa lagi ya? Tadi udah ngeledekin Arum, udah. Cowok lagi nih sebenarnya. Wahyu. Yuk ada yuk. Saya Pak, gimana Pak? Oke, yuk. Kalau misalnya variabelnya adalah jarak ke kuburan, kira-kira makin dekat ke kuburan itu harga tanahnya makin mahal apa makin murah? Tergantung kuburannya Pak. Tergantung kuburannya. Oke, kuburan apa yang kamu tentukan kuburannya, kriterianya seperti apa deh? Kan kadang ada kuburan biasa, terus ada makam apa? Makam yang Oke, kuburan dikunjungi biasa deh, yang sering kuburan biasa deh. Kalau kuburan biasa semakin dekat semakin murah. Properti. Semakin dekat berarti semakin dekat itu semakin kecil nilainya kan, semakin kecil jaraknya kan, itu semakin murah. Kesimpulannya apa? Kalau variabelnya kuburan biasa maka koefisiennya nilainya harus negatif.
koefisien dari hasil regresinya. Tapi tadi misalnya kalau kuburan wisata, misalnya kuburan wali misalnya, berarti makin ke properti makin mahal kan? Berarti dia hubungannya positif. Hubungan dengan nilai propertinya. Dapat sampai sini poinnya dapat nggak teman-teman? Kebalik, sorry, kebalik. Nilainya makin kecil, kalau makin jauh nilainya ini hubungannya positif, sorry. Ini nilai properti ya, nilai properti. Yang ini jarak kuburan. Makin tinggi jarak, makin tinggi itu makin jauh kuburan, nilainya makin tinggi, nilai propertinya. Kayak gitu nggak, yuk? Iya, Pak. Makin jauh makin tinggi propertinya. Berarti ini adalah hubungan positif. Makin dekat jaraknya, makin kecil nilai propertinya. Ini adalah hubungan positif. Nah, tapi kalau misalnya yang kuburan wali tadi, kuburan wali ya, ini properti, ini kuburan wali. Makin dekat jaraknya, makin tinggi nilai propertinya. Ini adalah hubungan negatif. Bertolak belakang, arah panahnya bertolak belakang. Nah, ini teman-teman harus pastikan koefisien hasil regresi yang teman-teman lakukan itu sudah sesuai teori apa enggak. Dan teorinya itu teman-teman sebenarnya nggak bisa pakai teori yang ada di textbook, karena setiap daerah punya karakter yang beda-beda. Di Amerika saja saya kasih contoh ya, dalam satu negara bagian tapi ada beda kota, itu ada perbedaan karakter dari warganya. Saya ambil kuburan ini karena saya membaca jurnal penelitian tersebut, bahwa di negara bagian A itu hubungannya bisa positif, tapi di negara bagian B itu bisa negatif. Lalu bagaimana kami menentukan ini, Pak? Arah koefisiennya, Pak, untuk sebagai basis penentuan teori, Pak. Ya sebenarnya teman-teman harus melakukan namanya analisis analisis pasar properti sederhana di areanya teman-teman masing-masing. Karena kultural budaya setiap daerah itu menentukan preferensi dari properti itu. Nah, semoga nggak bingung ya. Jadi bagaimana cara menentukan, kalau teman-teman bingung menentukan positif atau negatif, dilihat aja. Kalau nilainya itu makin gede dan propertinya makin gede juga, itu adalah hubungan positif. Hubungan searah. Kalau hubungannya tidak searah, itu adalah hubungan negatif. Oke, untuk analisis regresi, teman-teman pastikan di menu data ada menu data analisis. Sekarang teman-teman buka Excel semua. Ada nggak? Kalau yang belum ada, teman-teman silakan melakukan setting di Excel-nya agar fungsi itu muncul. Harusnya udah muncul semua ya, karena yang quality rating teman-teman sudah melakukan regresi. Gimana? Ada yang nggak muncul? Kalau diem berarti saya anggap nggak ada masalah. Kalau misalnya nggak muncul, ganti laptop nggak muncul, teman-teman silakan lakukan settingan seperti ini. Kemudian sekarang uji teori. Nah, ini saya pakai data dummy. Variabelnya ada berapa nih? Variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ini saya pakai data dummy. Saya lakukan regresi. Uji teori itu kita melihat angka koefisiennya. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kita lihat lokasi. Ini kebetulan lokasinya ke CBD nih. Dan ini menunjukkan datanya aneh. Kenapa? Kenapa begitu? Karena harusnya ini nilai properti, ini CBD. Kalau dia ini kan positif nih teman-teman. Ini positif ya. Kalau positif tandanya apa? Makin jauh dari CBD, nilai propertinya makin tinggi. Karena ini positif. Apa jangan-jangan ini jarak ke kuburan ya, Pak? Ya, ini kebetulan saya pakai data dummy, datanya ngawur. Nah, datanya ngawur dan hasilnya. Nah, ini menunjukkan apa? Oh, berarti teman-teman harus waspada dengan variabel ini. Ada yang salah.
Yang ya ada dua kemungkinan di situ. Datanya ada yang anomali, dipaksakan masuk menyebabkan arah koefisiennya itu berubah. Terus yang kedua itu memang karakter daerahnya seperti itu, jadi biarkan saja positif. Terus yang ketiga bisa jadi pemberian scoringnya salah. Contohnya yang kasus kemarin, yang misalnya bentuk tanah. Bentuk tanah ya, bentuk tanah coding 1 2 3. Tapi yang satu itu scoringnya tuh 9 6 3. Tapi yang teman-teman regresi yang 1 2 3. Lupa. Akhirnya arah koefisiennya jadi apa namanya kebalik. Nah, ini teman-teman harus cek datanya. Nih yang salah apa nih? Datanya atau memang keadaan datanya memang seperti itu di lapangan. Terus kemudian lebar depan. Lebar depan, nilai properti sama lebar depan. Makin kecil nilai lebar depannya, makin besar nilai propertinya. Ini juga perlu dicek. Karena biasanya yang lebar depannya itu lebar, itu nilai propertinya lebih tinggi. Kemudian di sini luas. Makin luas, makin mahal propertinya. Iya nggak? Bener nggak? Ini juga perlu dicek. Karena makin luas, di sini kan nilai propertinya dan nilai tanah per meter persegi ya teman-teman ya. Makin luas, biasanya nilai per meter perseginya itu makin kecil biasanya, lebih murah gitu. Perlu dicek. Lu Pak, datanya salah semua. Ya kan posisinya saya pengen ngasih tahu teman-teman yang salah kan ya, makanya saya pakai data dummy. Kemudian bentuk tanah. Makin bagus bentuk tanahnya, makin tinggi nilainya. Oh, ini oke. Aksesibilitas, makin oke aksesibilitasnya, makin tinggi nilai propertinya. Oh, ini oke. Letak juga oke, posisi juga oke, kontur juga oke. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan data dummy saya, teman-teman harus waspada atas 3 variabel ini. Oke, untuk uji teori ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kemudian setelah teman-teman cek udah memastikan apa namanya arah plus minusnya itu udah sesuai dengan teori, teman-teman melakukan apa sih namanya melakukan eliminasi variabel dengan melihat p value. Dengan p value. Ada tiga kriteria. P value bisa menggunakan 0,01, berarti ini tingkat signifikansinya 1%, yang ini 5%, yang ini 10%. Jadi teman-teman boleh milih salah satu, tapi setelah milih salah satu, teman-teman konsisten menggunakan itu terus dalam satu laporan, dalam satu pengerjaan, dalam satu proyek. Jangan, saya pakai yang ini karena datanya bagus, tapi setelah dilakukan pengelolaan lagi, saya pakai ini. Jadi harus konsisten dari awal teman-teman pilih yang mana. Jadi untuk pragmatisnya teman-teman langsung pilih aja 0,1 gitu ya, 0,1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang signifikan cuman variabel letak sama lebar depan. Nah, ini berarti cuma 2 variabel dong ya. Untuk kasus ini saya cuma bisa menjadikan model 2 variabel. Tapi masalahnya yang lebar depan ini uji teorinya agak membingungkan, ini tidak sesuai teori. Maka saya harus cek. Saya harus cek lagi. Nah, setelah ketemu 2 variabel yang signifikan, langkah selanjutnya kita melakukan 2 tahap uji. Salah. Yang pertama uji asumsi klasik. Uji kasus klasik, yang ini uji yang ini adalah uji statistik autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini ada beberapa mazhab, dan saya mazhab kalau untuk data untuk pemodelan seperti ini yang tidak ada time series-nya, kita kan ngumpulin data cuman tahun X ya, di tahun penilaian ya. Ini adalah data cross section. Nah, kalau misalnya kita punya Y 2011 sampai Y 2021, ini namanya data panel. Nah, di data panel ini ada data time series-nya. Time series ini time series karena ada setiap
setiap rentang waktu ada datanya. Ini namanya time series. Nah, autokorelasi ini biasanya dihadapi oleh data yang memiliki time series. Karena kita menggunakan data cross section, kalau saya mazhabnya adalah tidak perlu uji autokorelasi. Maka kita melakukan 2 uji heteroskedasitas dan uji multicol. Oke, sekarang langsung kita ke kertas kerja. Misalnya datanya ini, data dummy teman-temannya ini ya. Jadi jangan diambil pusing. Oh, kita ke sheet baru. Untuk uji heteroskedasitas, kita harus melakukan yang pertama adalah regresi, memunculkan residu. Nah, teman-teman kalau regresi udah ini kan udah familiar, teman-teman tinggal ke menu data, kemudian data analisis, regresi. Di sini aktifkan residualnya ya. Kemudian aktifkan labelnya. Variabel Y adalah harga, variabel X adalah variabel independennya. Kemudian enter. Oke. Aduh, kemana nih barangnya? Salah. Itu belum diubah. Sini. Oke, kita taruh ini. Loh. Next, taruh di sini. Nah, yang kita akan gunakan untuk uji heteroskedasitas adalah nilai residual. Nah, ini sudah dapat nilai residualnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya mengabsolutkan nilai residual. Caranya bagaimana? ABS R. Caranya adalah sama dengan ABS, itu berarti mengkonversi nilai menjadi nilai absolut, number, klik bawah. Nah, perhatikan, yang pertamanya negatif jadi positif. Kan bisa manual, Pak. Nah, ini kebetulan datanya cuma 15. Kalau datanya ribuan bagaimana? Agak lama kalau kita tidak menggunakan bantuan tools seperti ABS. Kemudian setelah nilai absolutnya ditemukan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita memangkat duatkan ABS ini. ABS pangkat 2. Sama dengan tanda petik 2. Kemudian apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita melakukan regresi lagi, di mana variabelnya itu adalah yang tadinya nilai properti, variabelnya menjadi nilai residual absolut yang sudah dikuadratkan. Balik lagi ke data analisis, regresi, yang Y-nya, yang awalnya harga properti, kita geser ke ABS kuadrat. Jangan lupa output rank-nya dirubah ke sini. Nggak usah pakai residual. Oke. Oke, sudah ketemu hasil regresi antara residual dengan variabel independennya. Loh, saya jadinya ngerjainnya di sini ya. Oh ya wes lah. Terus bagaimana cara bacanya, Pak? Saya kopikan biar teman-teman nanti punya oret-oretan. Mana ya? Yang dilihat cukup V-value-nya. Nilai di atas 0,05 kalau kita menggunakan tingkat signifikansi 5%,
itu menandakan tidak ada gejala heteroskedasitas. Nah, kalau misalnya variabelnya banyak, teman-teman menggunakan cara yang kemarin saya kenalkan, yang cara sederhananya kita blok, kemudian kita home, conditional formatting, kemudian highlight cell, less than 0,05. Oh, ternyata tidak ada yang terjadi, tidak ada yang di bawah 0,05. Berarti data dummy yang saya gunakan tidak punya masalah heteroskedasitas. Oke, Pak. Itu misalnya tidak kena. Kalau kena bagaimana, Pak? Kalau kena ada beberapa teknik mengatasinya. Teknik pertama adalah gimana? Copy. Bingung dewe. Kalau misalnya kena, yang pertama, teman-teman buat variabel baru. Variabel baru. Caranya bagaimana? Pilih salah satu variabel, kemudian dikuadratkan. Kemudian yang kedua, buat variabel baru, variabel misalnya lokasi 1 ya. Misalnya yang mau dikuadratkan lokasi, misalnya yang dikuadratkan lokasi. Misal ini ya. Buat variabel baru, variabel lebar depan petik misalnya ya. 1. Lebar depan 1. Lebar depan 1 itu terbentuk dari lebar depan dibagi lokasi kuadrat tadi. Lokasi kuadrat. Kemudian yang luas juga sama. Luas dibagi lokasi kuadrat. Kemudian setelah 7 variabel lainnya sudah dilakukan konversi data, kemudian teman-teman lakukan regresi ini lagi dan lihat cari residunya lagi, kemudian dilihat p-value-nya lagi. Dan begitu terus hingga nilai p-value-nya mendekati yang teman-teman harapkan. Kalau pakai Excel ribet, tapi kalau menggunakan aplikasi-aplikasi macam SPSS atau Stata itu proses seperti ininya itu sudah bisa dilakukan by system. Jadi Pak, kalau di PPMK bagaimana Pak? Sebenarnya kalau untuk PPMK saya kasih keringanan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan regresi berganda dan menemukan ada yang heteroskedasitas, udah lanjutin aja sampai analisis data. Tapi teman-teman nyatakan atau utarakan kelemahan dari model ini bahwa masih terdapat masalah heteroskedasitas yang tidak diselesaikan. Karena apa? Tools yang saya perkenalkan di sini dalam hal ini Excel tidak mudah untuk mengeksekusi atau menyelesaikan masalah heteroskedasitas. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Yang dilihat adalah p-value-nya, residu diregresikan ke variabel independennya. Kalau misalnya di atas 0,05, udah oke. Dalam hal ini saya menggunakan tingkat signifikansi 5%. Oke, ada pertanyaan? Tanya Pak. Itu kan tadi itunya harus p-value-nya di bawah 0,05 atau enggak dicari-cari Di atas, harus di atas. Oh, di atas 0,05. Kalau di atas bukan itu semua di atas, Pak? Ya ini nggak kena, yang data saya nggak kena makanya. Terus kalau misalnya diulang-ulang terus kan Pak sampai dapat. Nah itu kan harus pilih satu variabel. Itu variabelnya harus tetap sama di pengulangan selanjutnya. Ya, kalau beda-beda. Jadi percobaan pertama, kamu menggunakan lokasi yang dikuadratkan, ternyata kamu regresi, ternyata masih value-nya masih jelek. Ganti yang dikuadratkan lebar depan, begitu terus sampai kamu menemukan hal yang ideal. Nah, ini kalau pakai Excel manual seperti itu. Kalau pakai aplikasi, dia bisa mencarikan sendiri variabel yang terkait. Bagaimana cara penghitungannya saya nggak terlalu mahir ya, karena ini posisinya udah keilmuan statistik, bukan bidang saya.
Oke, yang praktisnya seperti tadi. Tadi untuk teman-teman, karena sebenarnya teman-teman harusnya udah diajarin di statistik atau ekonometri, tapi kebetulan ekonometri nggak diajarin, nggak apa-apa. Biar teman-teman nggak susah, lanjutin aja. Kalau misalnya ada masalah heteroskedasitas. Tapi teman-teman sampaikan di keterbatasan model bahwa ada masalah heteroskedasitas yang tidak diselesaikan di model ini. Jadi capaian yang ingin saya dapatkan dari teman-teman belajar ini adalah teman-teman tahu salahnya di mana, nggak sampai menyelesaikan masalahnya. Ya, tahunya salahnya di mana. Tidak idealnya di mana, bukan salahnya. Kurang lebih gitu, Brad. Ada lagi, Brad? Mau nanya, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Sebenarnya maksud heteros ini apa sih, Pak? Heteroskedasitas itu masalah data sebenarnya itu kalau ideal untuk diolah secara statistik itu kalau dia memiliki residu yang homogen. Residunya homogen. Nah, apa itu residu homogen? Saya nggak bisa menerangkan lebih lanjut. Bukan kompetensi saya, ya. Nah, kalau heteroskedasitas berarti residunya itu setiap jadi kan kalau model gini ya, Mbak ya. Saya gambarin gimana ya? Oh, nggak ada coret-coretannya di sini ya. Kan ini kan Y sama dengan X1 plus X2. Di sini alfa ya. Ditambah beta X1, beta X2, tambah terus beta XN, ditambah residu. Nah, ini kan residu nih, residu. Residu ini menampung koefisien variabel-variabel yang tidak ada di model. Harapannya residu ini antar data itu tidak angkanya itu tidak terlalu jauh atau dalam bahasa statistiknya homogen lah ya, homogen. Saat dia terlalu jauh terjadi ketidakhomogenan atau bahasa awamnya itu keheteroan gitu. Dan itu tidak baik untuk data statistik, terjadi bias. Berarti data ini itu tidak merepresentasikan populasi dengan baik karena errornya itu tidak homogen. Nah, itu bahasa awam, Mbak ya. Saya berusaha menerangkan secara bahasa awam. Jadi kan kenapa yang diuji adalah errornya? Karena kalau bisa error antara data satu sama data yang lain itu tidak terlalu jomplang bahasa awamnya gitu ya. Tidak heteros gitu ya. Harus homogen, harus homoskedasitas. Nah, ini diceknya dengan cara seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kemarin waktu statistik nggak diperkenalkan uji ini, Mbak ya, asumsi klasik ya? Kayaknya enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak lupa apa enggak ingat? Ya, kurang lebih gitu. Nanti teman-teman kalau penasaran belajar ekonometri, saya kurang jago ya di ekonometri, ya kurang lebih bahasa awam seperti itu. Dan kita sebagai praktisi itu tahu prakteknya aja, karena kadang-kadang kita belajar terlalu dalam untuk mengetahui filosofi dari ini nggak kita pakai di kerjaan. Yang kita pakai di kerjaan itu kan modelnya sama model yang sudah diselesaikan masalahnya. Jadi kalau saya kebetulan S2-nya dulu adalah S2 terapan. Jadi ekonometri belajarnya ya yang diterapkan, bagaimana penerapannya, bukan bagaimana asal usulnya. Nah, yang Freddy sampaikan tadi itu saya kurang mendalami karena tadi saya prakteknya aja yang saya pelajari. Nah, prakteknya kalau misalnya ada masalah heterosikat diselesaikan. Nah, diselesaikan. Kurang lebih gitu. Mungkin kalau belum puas nanti kita bicara di belakang, Fred. Kurang lebih gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih, Fred, pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Pak mau bertanya, Pak. Paras dulu, Ras. Belum. Gimana? Oke, Pak. Ini, Pak. Berarti ini kayak berlawanan sama modelnya quality rating kemarin ya, Pak. Kalau kemarin kan kayak kita nyarinya data yang simpangnya tuh banyak gitu, Pak. Kalau misalnya homogen cuma bukan simpangannya, Mas. Keterwakilannya. Nah, kalau itu kan keterwakilan data, yang ini adalah errornya. Jadi ada beda konsep nih. Data itu menghasilkan errornya itu harus homoskedasitas. Nah, errornya.
Maksudnya error apa, Pak? Kan sebenarnya nilai itu dibentuk oleh banyak variabel, tapi tidak semua variabel masuk ke model kita. Maka ditamu di error. Kalau misalnya errornya itu tidak homo, berarti harusnya ada variabel di error itu yang kita keluarkan masuk ke model gitu. Error itu kayak tempat sampahnya variabel gitu loh. Variabel nggak muncul ya masuknya ke situ. Oke, Pak. Berarti kalau heteros ini bisa diindikasikan tuh datanya tuh terlalu homogen atau terlalu gitu nggak, Pak? Bukan. Datanya awal, bukan ya, Pak? Errornya. Oh, berarti nggak Bukan ngaruh ke datanya ya? bukan datanya, tapi errornya. Error dari datanya. Ya Oke. mungkin agak menjelimet ya. Saya juga memahaminya butuh 2 tahun. Oh, ternyata tuh yang harus homogen itu adalah errornya. Kalau datanya malah harus mewakili semua, harus beragam. Nah, Ya, Pak, terima kasih. kenapa error? Nah, ini mohon maaf nih, daripada saya sok tahu teman-teman tersesat kan ya. Oke. Ada lagi? Monggo teman-teman. Pak, izin tanya Pak. Hmm. Itu yang tadi tentang koefisien itu Pak. Kalau misalkan dia koefisiennya positif kan tadi kata Bapak kalau hubungannya sama jarak berarti semakin jauh jaraknya semakin tinggi harga properti gitu ya Pak ya. Ya, Nah, tapi di data saya kok malah justru kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya kayak misalkan jarak ke CBD atau jarak ke kantor gitu Pak. Itu dia koefisiennya positif Pak. Berarti tandanya properti yang saya nilai itu semakin jauh dari tempat kantor semakin mahal gitu Pak. Iya, bacanya begitu. Nah, itu kan udah secara teori kan udah beda nih ya, harus dicek datanya. Apa mungkin Mas datanya kebalik atau gimana gitu. Atau memang karakter di daerah itu memang seperti itu. Memang ada daerah-daerah yang makin jauh dari CBD. Enggak juga sih ya. Logikanya tetap kalau mendekati CBD tetap mahal sih. Mungkin kalau misalnya di sini emang kayak semakin dekat sama apa gimana ya Pak ya. Jadi di daerah saya semakin dalam itu emang harga propertinya lebih mahal. Berarti itu nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya emang karakteristik daerah. Itu alasan kamu aja kali. Enggak Pak. Soalnya yang semakin dekat sama CBD itu kan dekat sama ada di sini dekat sama perempatan mall tua gitu kan Pak. Itu propertinya emang lebih jelek dibandingkan yang lebih masuk ke dalam. Gitu, CBD-mu apa sih, perempatan? Oh bukan Pak, maksudnya CBD-nya itu di Tangerang City Pak, dekat pusat pemerintahan. Harusnya mahal dong? Iya harusnya mahal, tapi di kelurahan saya itu semakin dekat ke sananya itu emang propertinya kondisinya lebih jelek gitu Pak dibandingkan yang semakin jauh. Kalau misalnya emang karakteristik data kayak gitu berarti melanggar teori itu nggak apa-apa Pak. Ini tapi secara logika gini Mas, kita kan yang kita nilai adalah tanah, bukan properti bangunan. Nah ini saat Mas bilang jelek nih saya nangkep Mas itu persepsinya makin dekat ke CBD itu bangunannya pada jelek-jelek Pak. Nah kalau saya tanya lokasi tanahnya, nilai tanahnya, jangan lihat, Mas tolong abaikan itunya, abaikan jelek bagusnya bangunannya. Kalau misalnya bangunan itu nggak ada, tanahnya makin mendekati CBD itu bagus apa enggak? Harusnya makin bagus, Pak. Nah, mungkin ya. Mungkin yang jadi masalah adalah pas Mas mengekstraksi bangunan. Jadi nilai tanahnya jadi apa ya namanya? Tidak mencerminkan keadaan di lapangan sehingga seperti itu keadaannya. Itu berarti kalau kita harus diapain Pak katanya? Diapain? Ya dicek aja. Cuman gini, kalau untuk ini saya nggak pengen mempersulit. Kalau misalnya terjadi seperti itu, sampaikan aja. Pada kenyataannya seperti ini, tapi model seperti ini. Berarti dalam hal ini karena tidak sesuai teori bisa di drop. Jadi Mas ngedrop alasannya karena tidak sesuai teori. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas bisa menemukan miss-nya di mana ya lebih oke. Tapi kan kita kan belajar di sini kan belajar untuk salah kan ya. Makanya saya nggak berusaha membuat model yang paling ideal. Jadi saya biarkan kayak heteros ya udah, asal teman-teman menyampaikan ini ada heteros tidak kita tanganin, maka modelnya punya kelemahan. Kayak Mas sampaikan, ini teorinya tidak sesuai. Kemungkinan kesalahannya ini ya udah nggak apa-apa. Tapi Mas sampaikan. Tapi jangan cari pembenaran gitu loh. Ngakuin kelemahannya. Dan saya nggak bakal nyalain, tenang aja. Oh, mungkin berarti biaya pembangunannya
terlalu besar gitu ya Pak, jadinya mengurangi harga tanah aslinya gitu Pak. Karena saya kan menggunakan data kontraktor gitu kan Pak. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Bisa jadi, karena tadi kan Mas sampaikan makin dekat ke CBD bangunannya jelek-jelek. Logika saya tadi gitu kan. Kalau bangunannya jelek-jelek, pengurangnya jadi lebih kecil kan daripada yang di tempatnya Mas. Nah, bisa jadi selisih gara-gara itu nilainya jadi lebih mahal. Sisanya jadi lebih apa ya namanya? Lebih enggak juga ya. Harusnya tetap lebih mahal yang di CBD ya. Kan pengurangnya jadi lebih dikit kalau karena bangunannya jelek. Ya enggak? Oh, justru saya menyamaratakan gitu Pak. Oh, gara-gara disamaratakan Ya, mungkin. gara-gara disamaratakan. Gara-gara saya pakai Nggak ada harga itu Mas, kontraktor nggak ada gitu, Pak. penyusutannya Mas. Nah, di kelemahan saya kemarin saya lupa jatuhin lupa ngedrop depresiasi sama jenis penyesuaian data, Pak. Ya nggak apa-apa, mungkin sekarang momentumnya untuk dilakukan penyesuaian. Oh, Atau iya, mungkin kalau misalnya bangunannya bagus, berarti kira-kira aja nggak apa-apa deh. Apa namanya pakai data kontraktor. Tapi kalau sedang depresiasinya berapa persen, kalau buruk berapa persen. Kalau misalnya nggak bisa dapat data tahun ya, sebenarnya kan depresiasi pakai data tahun kan. Nah itu mungkin coba dikorek-korek dulu Mas di situ. Siapa tahu bisa. Nah, itu seru kok itu. Seru. Tenang, ini saya mencari pengakuan salah ya, bukan cari model yang benar. Jadi teman-teman modelnya jelek, tapi teman-teman tahu jeleknya di mana, itu adalah nilai tambah dari apa yang teman-teman kerjain. Oh iya. Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oh, enggak. Mau Ya. memastikan yang di regresi ini berarti cuman datanya itu codingnya doang ya Pak, nggak perlu di score lagi. Yang ini udah scoring Mbak kalau yang regresi. Oh, tadi yang di contoh datanya tadi bisa lihat Pak. Mana? Itu kan, nah ini udah di scoring ya Pak? Enggak, ini luasnya masih meter per meter ini. Kayak kontur tanah, akses letak Ya, ini gitu ceritanya scoringnya saya 1, 2, 3 ceritanya. Oh. Ceritanya. Kirain coding ya Pak. Oh, berarti udah di scoring semua. Ini apa namanya udah scoring ini. Cuma saya scoringnya enggak 9, 6, 3 gitu kan. Saya codingnya 1, 2 scoringnya 1, 2, 3 biar cepet aja kemarin itu. Oh ya Pak, berarti tetap di scoring juga ya Pak? Scoring. Oke Pak, Oke. Atau mungkin itu Mas, sampean ngeregresnya kebalik kali Mas Paras. Codingnya kali yang di regres kali. Coba cek. Enggak Pak, udah benar Pak. Oh, udah benar ya. Nanti mungkin di otak-atik yang bangunannya aja dulu. Masih ada waktu 3 minggu kan ya? Oke, ada lagi sebelum saya next nih ke multi-call. Ada? Kalau nggak ada, kita ke multi-call ya. Multi-call itu adalah bahasa awam yang saya pakai gunakan adalah hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel. Jadi misalnya ada variabel yang misalnya luas sama lebar depan. Luas itu kan lebar depan dikali panjang kan. Nah itu kemungkinan besar akan terjadi multi-call. Karena apa? Kalau lebar depannya nambah, otomatis luasnya nambah. Kalau lebar depannya berkurang, otomatis luasnya berkurang. Nah variabel-variabel seperti ini di regresi berganda itu harus sebenarnya harus diminimalisir, ditekan jumlahnya. Kalau misalnya ini kan ya contoh yang paling simpel itulah. Lebar depan sama luas itu selalu berhubungan. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Tesnya pakai uji korelasi. Bagaimana uji korelasi? Pertama, teman-teman pilih ke data analisis, korelasi. Kemudian blok semua data variabel. Kemudian jangan lupa centang label inverse row, kemudian up to train-nya jangan lupa diubah di tempat yang teman-teman inginkan. Ketemu angka seperti ini. Ada mazhab yang bilang menggunakan angka korelasi udah cukup untuk menentukan kena multi-call apa enggak. Di mana kalau angkanya ini mazhab 1 ya, mazhab 1. Aduh, jangan mazhab deh. Pendapat 1 bilang kalau misalnya korelasi di atas 9 atau 8, nah ini
pendapat 1 pun ada pendapat 1A sama pendapat 1B. Kalau korelasinya di atas 9, 0,9 sorry ya. Karena ini nilainya 0,9, 0,9 atau 0,8 berarti dia apa namanya terkena masalah multi-call. Nah, coba kita lihat di sini dan ini absolut ya, nilai absolutnya ya. Nilai absolut korelasi absolut. Coba kita lihat di sini home kondisi highlight greater than 0,8 deh kita pakainya 0,8 sama lower than less than min 0,8. Ternyata untuk data ini tidak punya masalah multi-call. Kebetulan tidak punya masalah multi-call. Kalau punya masalah. Kalau untuk pakai pendapat 1. Kalau pendapat 2 pakai FIF. Pendapat 2 pakai nilai FIF. Bagaimana cara mencari nilai FIF? Kita coba hubungan lebar depan dibandingkan dengan luas. Kemudian kita cari nilai R-nya. R-nya adalah sama dengan dari hubungan luas sama lebar depan. Oke. Kemudian kita cari R pangkat 2-nya. Pangkat, mana pangkat 2? Pangkat 2. Sama dengan sebelah pangkat 2. Kemudian di sini saya lupa. Kalau nggak salah, mana ya? Kemudian, salah. Kemudian kita cari angka toleransinya. Angka toleransi adalah 1 dikurangi dengan R pangkat 2. Kemudian kita cari nilai FIF-nya. FIF-nya adalah 1 per toleransi. Terus, variabel apa yang nilai multi-call-nya terkena uji multi-call itu adalah yang nilainya di atas 10. Nah, ini kebetulan dia 1 berarti apa namanya nilai FIF-nya 1 berarti dia tidak multi-call. Jadi silakan ya teman-teman ya. Pendapat 1 cuma lihat langsung korelasi, pendapat 2 pakai FIF. Yang paling populer adalah yang pendapat 2 pakai FIF. Kalau di SPS ada itu menu untuk FIF, kemudian di aplikasi-aplikasi statistik ada menu untuk langsung mencari nilai VIF. Oke. Terus yang dicari yang mana Pak ya? Semua. Lebar depan ke luas, lebar depan ke bentuk tanah, lebar depan ke aksesibilitas, ya kurang lebih angkanya sebanyak ini. Nah, ini teman-teman tinggal kalau lagi malas ya tinggal pakai yang pendapat pertama karena tinggal nge-highlight korelasi. Kalau misalnya ada waktu luang ya pakai FIF di mana berarti teman-teman harus berapa ini nih? Berapa hubungan nih 1 sampai berapa lah itu. Oke, untuk multi-call. Ada pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau misalnya ada variabel multi-call bagaimana, Pak? Ada pendapat, nah banyak banget pendapat sih Pak, yang namanya ilmu pengetahuan ya, merdeka belajar ya. Kalau mereka misalnya dia ahli, dia bisa berpendapat. Karena saya belum termasuk yang ahli, saya memilih pendapat dari orang yang ahli. Pendapat pertama menyatakan bahwa variabel yang kena multi-call itu salah satu variabelnya dibuang, di drop. Tapi ada pendapat lain. Lah, kalau misalnya 2 variabel itu memang yang jadi yang jadi fokus penelitian, ya nggak bisa dibuang dong. Jadi tujuan penelitian nggak tercapai dong. Ya udah biarin aja. Nah, saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Kalau ada multi-call dan variabel terkait ternyata variabel yang kita butuhkan, maka biarin aja. Tapi sampaikan lagi di keterbatasan model bahwa terdapat pengabaian masalah multi-call di mana nilai FIF antara variabel ini sama ini lebih dari 10. Kenapa dibiarkan disampaikan? Karena variabel terkait merupakan variabel yang paling banyak paling banyak penelitian menggunakan atau menurut para ahli itu variabel yang paling menentukan dan sebagainya. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan enggak? Sampai sini. Ya. Enggak ada ya. Nah, kemudian kalau saya kelompat lagi.
sebenarnya teman-teman melakukan uji heteroskedastika sama multicol ini kalau setelah teman-teman melakukan uji F dan uji T. Uji F itu teman-teman tinggal lihat signifikansi F-nya ini. Biasa. Kalau yang bagus adalah 0,05 di bawah 0,05. Maksudnya uji F itu apa sih, Pak? Dia itu melihat signifikansi dari semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan uji T itu adalah melihat p-value masing-masing variabel. Kalau yang bedanya yang uji T, dia melihat signifikansi hubungan antara variabel terkait dengan variabel dependennya. Kalau yang uji F tuh secara bersama-sama. Dia bisa jadi uji F-nya itu signifikan, tapi ternyata salah satu dari uji T-nya tidak lulus. Kemudian setelah uji F sama uji T-nya oke, teman-teman regresi hanya data yang signifikansinya oke, uji T-nya oke. Dan di sini nggak ada yang oke. Ya, di sini nggak ada yang oke. Oke. Setelah itu teman-teman melakukan uji F, uji T, terus kemudian teman-teman melihat nilai R square-nya. Nih, dilihat. Ini bacanya adalah variabel yang kita gunakan itu hanya menerangkan 38% dari nilai properti. 62%-nya diterangkan oleh variabel lain. Biasanya variabel yang ada di error. Nah, Pak, yang bagus R square-nya berapa? Yang bagus R square-nya 1. Tapi itu mustahil sih sebenarnya. Jadi untuk data cross section sebenarnya di atas 20% itu udah bagus. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Bagus. Nggak ada ya? Udahlah ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kerjain nih. Ayo, siapa ya? Mas Raihan. Mas Raihan ada? Rio Rehan, Pak. Oh, Rio Raihan. Mas, datanya udah dalam bentuk scoring kan? Karena kemarin kan udah quality rating kan? Udah, Pak. Udah. Oke, udah diregresi belum, Mas? Udah. Oke, boleh dilihat hasil regresinya. Sebentar, Pak. Dipersiapkan ya yang selanjutnya, Mbak Alfi. Kalian wisudanya katanya masih online ya? Kasihan banget ya. Cuman dapat 1 semester ya, kuliah beneran. Loh, Pak, semester 6 online lagi, Pak. Kali. Spill dulu, Pak. Masih galau itu dosen-dosen. Kalau saya sih bebas. Enakan offline ya, kalau gosip nggak ada yang kerekam gitu loh. Ini kan bahaya banget ini. Gosip dikit kerekam gitu kan. Ada yang julid laporin gitu kan. Bahaya bener ya. Share screen ya, Pak. Enggak. Bisa nggak? Oke. Udah, Pak. Langsung hasil regresi aja, Mas. Yang udah diregresi mana? Langsung quality score-nya, Pak. Enggak. Regresi. Yang Yang ini, Pak. Ini regresi kan? Ya. Regresi. Nah, sekarang variabel yang signifikan mana aja, Mas? Ini, Pak. Enggak, yang di hasil regresinya aja. Oh. P-value-nya coba, P-value-nya di yang signifikan, yang di atas 0, yang di bawah 0,05 dikasih warna kuning coba. Jangan digeret nanti ini enggak. Oke, itu ya, terus bebas. Itu ngopi nilai kayaknya. Tuh kan. Nilainya ke kopi itu.
Di blok aja, baru diwarnain. Oke, ada berapa variabel mas tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 6 variabel itu datanya dipindah ke sheet baru mas. Yang Data, ini Pak, semuanya. tapi dataset atas variabel itu pindah ke sheet baru. Oke. Apa aja itu? Itu Pak. Datasetnya mas, datasetnya. Oh, maaf. Dataset. Nah, yang terkait itu yang udah angka ya, yang udah scoring ya. Ini. Variabel-variabel yang tadi, yang signifikan, pindahin. Ingat nggak tadi? Coba dipindahin ke sini biar ingat gitu kan. Oh iya. Copy pasting. Apa aja tuh? CBD belanja. Waduh, ada tape itu mas. Tinggal di mana sih mas? Di Tangerang Selatan Pak. Oh pantesan, tukang tapenya sama. Ini yang sering lewat tempat saya juga itu. Rumah Bapak di mana Pak? Tangsel kan. Oh. Depan. Ini skornya di copy semua ya Pak? Skornya ya di copy ke sheet baru. Masih, Pak. Sama nilai propertinya mas ya, nilai tanahnya ya. Oh iya Pak. Teman-teman yang lain daripada kena tunjuk random, dicicil ya. Mbak Alfi habis ini ya. Udah Pak. Oke. Udah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lakukan uji mas. Uji multicall dulu deh, yang gampang. Ingat nggak? Lupa Pak. Integrasi. Oke. Data, ditaruh kursor situ sembarang. Kursornya sembarang data. Menu data. Data. Kemudian data analisis, korelasi. Oke. Di blok variabel independen aja. Yang luas sampai tempat kerja, datanya semua di blok. Sini. Semua. Oke. Kemudian label in first row dicentang. Kemudian output ring, taruh di sebelahnya kursor. Ya situ boleh. Oke. Coba kasih warna conditional formatting, warna yang nilainya di atas 0,9 sama 0, di bawah 0, min 0,9. Bisa nggak? Yang di atas 0,9. Di atas 0,9 sama di bawah min 0,9. Nah, di blok aja, di blok. Blok semua. Enggak semua. Oh. Iya, semua angka. Sampai oke. Terus home conditional formatting oke, highlight cells,
Greater than, di situ 0,9. Oke. Kemudian situ lagi ke conditional formatting lagi, di bawah min 0,9. Oke. Nggak ada ya, berarti nggak ada yang kena multicol nggak, Mas? Nggak ada, Pak. Hah? Coba cek lagi, ada nggak? Coba. Di bawah 0,9 ya. Di bawah 0,9 sama di atas 0, di bawah min 0,9 negatif sama di atas 0,9. Ada yang kena nggak? Ini udah kelihatan ini. Oh. Ada nggak? Ayo cek. Cek. Ada nggak? Ayo. Ya teman-teman yang lain dibantu. Ada nggak yang multicol? Tempat sama pusat belanja, Pak. L tempat itu apa sih? Ini lokasi. Lokasi ya, sama pusat belanja. Tempat kerja. Bisa jadi itu apa namanya antara pusat belanja sama tempat kerja itu sama kemungkinan. Mungkin orang di daerah situ tuh tempat kerjanya ya pusat belanja sehingga dia korelasinya cuma satu. Oke ya, dari sini ketahuan kan Mas ya. Di sini saya anggap dulu deh. Udah tahu belum Mas yang ini? Sudah, multicol. Pak. Ya, Pak. Pusat belanja sama tempat kerja ini sama. Nice. Ini ya. Oke. Sekarang udah multicolnya udah ketahuan. Sekarang coba boleh hitung ininya, fifth-nya. Oke. Coba satu-satu. Luas ke situ luas, strip lebar depan. Ya di situ di mana tuh 11. Nah, luas strip lebar depan. Oke. Di atasnya tuh R. Samping ke kiri satu sel. Ya di situ boleh deh. Sampingnya R kuadrat. R pangkat 2. Sampingnya 1 min R pangkat 2. Sampingnya 1 per dalam kurung 1 min R pangkat 2. Oke. R-nya sama dengan A. Pangkat 2. Enggak, ya. Sebelahnya. Dibagi sebelahnya. Oh iya. Oke, kesimpulannya itu apa? Ya, multiple. Multicol apa enggak? Di atas 0,9 multiple. Kalau pakai fifth di atas 10. Oh. Nah, karena dia masih di bawah 10 berarti dia tidak multicol. Oke, coba hitung yang tempat sama pusat belanja coba yang 1 itu nilainya. Segini ya, Pak? Bukan. Yang ini loh, yang P lebar tempat sama pusat belanja. Pusat belanja, sorry. Yang angka 1 itu loh, Mas. Oh. Enggak, yang ini nih. Yang ini. Yang ini nih. Nah, otomatis itu multicol ya 1 ya. Nah, itu kayak apa ya namanya, hubungannya sangat ini banget. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Untuk multicol? Nggak ada ya? Oke, Mas, boleh di close. Makasih, Mas. Terima kasih, Pak. Mbak Alfi, boleh di-share datanya?
Alfi lagi. Alif, pantesan dia nggak nyaut-nyaut. Salah sebut. Mbak Alif. Mbak Alif. Mbak Iya Alif, Pak, Pak. bentar Pak. Datanya boleh di-share. Kita lakukan beberapa uji. Boleh Pak, bentar ya Pak. Nggak boleh sekarang. Gitu ya. Oke, satu lagi siapa ya? Ini Pak, tapi tadi saya ketinggalan Pak. Tadi yang luas itu dari yang sebelumnya kan ya Pak ya? Data sebelumnya itu ya? Itu beneran harga tanah tuh, Mbak? Oh, yang eh, yang ini kan Pak. Mana tuh? Ini. Hah. Ini kan Pak. Ini ya. Nah, nggak tahu ini data-data kamu. Iya, iya maksudnya. Ya wes, ya wes. Sekarang kamu kan udah pernah regresi tuh. Mana hasil regresi yang quality rating mana? Yang mana Pak? Waktu analisis quality rating kan kamu pernah membuat regresi tuh untuk memilih variabel. Oh, oh iya, iya, iya. Mana Ini bukan Pak. Oh, hasil regresinya? hasil ini ya Pak. Bukan. Hah? Waktu memilih variabel quality rating, kamu kan Ini. Oh, ini ya Pak ya. Oke, Iya. gedein. Oke, gedein. Oh, gedein. Oke, cari yang p-value-nya di bawah 0,5 coba. Pilih. 0,5 ya Pak ya. 0,05 iya. Gimana cara milihnya coba? Cara milih. Bukan di filter ya Pak ya kalau gitu. Terserah mau pakai conditional formatting bisa, pakai filter juga bisa, bebas. Condition. Maaf gimana ya Pak itu ya Pak kalau maaf. Di blok aja itu angkanya di blok semua. Iya Blok yang semua. ini yang Semua, ini ya. semua sampai bawah. Oke, kemudian ke home, conditional formatting ada. Conditional formatting. Itu di bagian mana ya Pak ya? Bagian persen, ada angka persen gede itu sebelahnya Iya. conditional formatting tuh, sebelahnya. Bentar Pak, bentar. Ini ketutupan. Oh ini. Udah diklik belum tuh? Sudah. Ini ya Pak. Conditional formatting udah diklik belum itu? Iya Pak, ini gini. Nggak muncul apa-apa tuh. Nggak muncul Pak. Ini muncul Pak di saya. Oh, di tempat saya nggak muncul, mungkin karena nggak di-share semua itunya. Layarnya masih cuman kelihatan itunya. Ya udah, di situ Ya, ada pilihan ini nggak? Less than. ada Pak ini. Ya, less than 0,05. Coba situ tulis. 0,05. 0,05. Oke. Gini ya Pak. Oke, ya. Kok nggak ada ya Pak? Oh ini satu aja Pak. Ya, emang berarti satu. Berarti Oh, jangan pakai 0,05 deh. Pakai 0,1 deh. Ulangin tadi blok. formatting plus 0,01 ya Pak? Ya, 0,1. Oh 0,1. Nah tuh variabel yang merah Ya. pindahin ke sheet sendiri. Datasetnya. Nah, jadi nanti variabel yang di sini tuh cuman variabel yang merah tadi.
Variabelnya apa aja tadi? Oh, Ingat nggak? iya. Berarti itu ditaruh mana ya, Pak? Oh, mending ininya ditaruh samping aja ya, Pak ya. Biar Bebas sih, taruh bawah juga boleh kok. bentar, Pak. Angka itu nggak perlu di copy sih Mbak. Yang Mbak perlu copy itu angka itu adalah cara untuk memilih variabel. Jadi yang ditaruh di atas itu variabelnya, bukan angkanya. Ini ya, Pak ya. Nah, lebar jalan. Bisa di copy ya sih? Oh, bisa. Berarti ininya ya, Pak, yang di itu ya. Ya, datanya dimasukin situ, pindah situ. Ini udah scoring semua kan? Datanya udah scoring belum itu? Jangan-jangan coding. Udah scoring belum itu? Ayo, pastiin dulu. Kayaknya belum satu-satu deh, Pak. Kemarin cuma yang variabel yang kemarin deh, Pak. Ini saya, Pak. Iya, Pak. Jadi gimana? Berarti belum? Belum, Pak, kalau satu-satu. Oke. Ya wes, diselesain itu dulu deh. Oke ya, diselesain dulu itu. Kita ganti orang. Karena kita mau ngerjain yang heteroskedasitas soalnya belum. Siapa ya? Siapa lagi ya? Ngijing. Joshua aja deh, mangapul. Jos, ada nggak Jos? Jos, Saya, Pak. oke. Data udah aman? Nah, kalau udah aman tunjukkan. Lakukan prosedur uji heteroskedasitas. Surat nampak belum, Pak? Kenapa? Lagi ngeload. Oh, iya. Udah belum, Pak? Lumi masih hitam nih. Teman-teman yang lain udah kelihatan belum? Belum. Wah. Tipsnya apa nih biar Soalnya di hitam? saya your screen sharing is post terus, Pak. Oh ya, mungkin jaringan mungkin sih. Coba mau kamu dihilangin, just sobat tahu garu. Coba nggak apa-apa. Coba kamu tutup itu kameranya. Mungkin terlalu berat atau apa jaringannya gitu. Nah, nggak ngaruh, Jos. Memang beban hidupmu yang berat kayaknya, Jos. Ya wes lah, Jos. Matiin lah. Bisa kamu nih. Mohon maaf ya, Pak. Jaringan di tempat saya kurang bagus, Pak. Tidak dimaafkan. Nggak salah soalnya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ayo, siapa yang menggunakan trik yang sama ya? Siapa ya? Almas. Aduh Pak, jaringan saya. Ya. Ayo Mas.
Heteroskedasitas doang, Mas. Cari residu, di Iya, ya, Pak. regres, dilihat itunya yang di atas 0,05 berarti aman. Gampang udah itu doang. Ini share screen, Pak. Hah? Enggak. Ya iya, Bambang. Benar. Nah, wah dirimu yang pakai ini ya? Ya wes nggak apa-apa. Tadi saya mau ngapain? Kamu mau ngapain? Udah, uji heteroskedasitas. Hasil regresinya mana? Regresi. Yang ini kan, Pak, regresinya. Oh Ini iya. peak value-nya. Enggak, dirimu pakai SPSS ya? Iya. Oh, kalau pakai SPSS saya anggap jago, jadi nggak usah lah. Udah, tutup, ganti yang lain. Oke, Pak. Nanti kalau itu berarti VIF-nya udah ada menunya kan, Mas? VIF-nya udah ada menunya, uji heteroskedasitasnya juga udah ada menunya. Udah bisa kan yang SPSS? Belum ngecek, Pak. Oh, nanti cek di YouTube banyak itu, pakai itu aja. Ini karena kemarin kalau nggak salah ngejar supaya 26 variabel bisa masuk ya, kalau nggak salah. Oke, wah trik yang bagus nih, ada 2 nih. Trik black screen sama pakai aplikasi lain nih. Oke, siapa lagi ya? Nasrul. Nah, Nasrul kan jarang dikerjain nih. Terus? Siapa? Kamu kok belah tengah, Nasrul? Udah jarang loh orang belah tengah sekarang nih, sama si Fatah nih. Ngetren lagi ya belah tengah ya? Nggak tahu mau diapain lagi, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Lagi ngelot. Wah, ini alamat kayak tadi nih. Oh, enggak. Oke. Hasil regresinya mana? Yang sama residu. Residu belum, Pak. Coba di regres untuk nyari residunya. Cuman dapat 2 variabel ya kamu? Iya, cuman dapat 2, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti ya udahlah, nggak apa-apa lah. 2. Mana tadi barangnya? Yang 2. Ini, Pak. Ya, uji heteroskedasitas. Regresi di situ, ngeregresnya di situ aja nggak apa-apa. Data. Oke. Regresi. Semua residunya udah dapat belum? Kalau belum, regres ulang dari awal. Y-nya tetap itu, Y-nya tetap harga. Y-nya harga. Y-nya harga. Y-nya harga. Kemudian itunya 2. Label, residual. Output ringnya jangan lupa di mana, yang di sheet yang sama aja deh biar nggak kebanyakan ini. Oke. Oke. Nah, muncul residu kan tuh di bawah. Oke. Terus residualnya diabsolutin dulu. Sama dengan langsung dikuadratin aja deh. Absolut kuadrat gitu gimana caranya? Sama dengan enggak di situ. Sama dengan. Oh, langsung aja, Pak. Iya, langsung aja, sama dengan absolut sebelah petik 2. Petik 2, oke. Kok jadi gitu ya? Oh iya, karena yang gede. Oke, ke bawahin. Boleh ini enggak, Mas? Harganya ini coba dijadiin apa sih namanya? Dikasih desimal. Predicted harga itu loh. Sini, Pak. Udah ya, 12 juta. Itu beneran harga tanah per meter persegi, Mas? Iya, sudah, Pak. 120 juta. Oh, bukan. Salah, Pak. Kamu ini. Ini di sini, Pak. Ini teman-teman juga ini ya, nanti jangan sampai salah Y-nya nilai properti ya. Dicek itu harga properti apa ini. Nilai tanahnya per meter persegi, Mas, yang udah disesuaikan. Iya, Pak. Nah, bisa jadi hasil regresimu salah tuh yang jadi 2 variabel. Iya. Berarti yang regresi pertama milih variabel salah juga itu berarti? Oh, enggak, Pak. Ini baru yang buat barusan. Barusan. Coba yang milih variabel, kok saya nggak percaya ya. Ini, Pak. Udah di sini, Pak. Mana? Naik.
Itu masih enggak yang regresi Regresi variabel. yang ini. Milih variabel. Nah, datanya yang kamu regresi yang mana? Ini Pak, pemilihan variabelnya di sini, terus regresinya beda sheet. Iya, maksud saya beneran ini y-nya dari oke, lihat hasil regresinya deh. Naik sama ini luas intercept. Agak naik boleh? Mentok ya? Udah mentok. Nggak kelihatan ininya ya. 2 kali itu Pak kemarin Pak. Oke. Ya wes lah. Ke yang tadi heteroskedastis lagi. Oke. Kemudian setelah itu kamu Diulang. regresi ulang. Nggak usah. Udah. Oh ya diulang ding karena masih tadi y-nya itu kan ya. Ya. Diulang. Nggak usah ditimpa aja nggak apa-apa Mas. Langsung aja. Benar Pak. Udah Pak. Terus langsung itu tadi ya Pak? Oh, dikuadratkan itu tadi. Dikuadratkan absolutnya, nilai absolutnya dikuadratkan. Sudah Pak. Oke, regresi dengan variabel y-nya adalah absolutnya, nilai absolutnya. Tuh, variabel itunya tetap variabel yang lama, dua-duanya ya. Itunya pindahin ke samping situ, Oke. Apa yang salah? Oke kan? Regression bisa number. Coba Mas, jadi tutup dulu Mas. Itu kok katanya nggak sama jumlah datanya. Tutup dulu. Tutup dulu. Ini berapa datanya? 30. Yang lain yang itu 30 juga. Coba cek. Takutnya nggak 30. Kok bisa 31 ya Pak? Nah, makanya dicek dulu. Oh enggak Pak, pas 30 Pak. Pas ya? Pas Pak. Oke, ulangi lagi prosedur tadi. Headernya jangan lupa di blok ya. Headernya tadi kayaknya nggak di blok. Ini headernya juga ya Pak? Headernya juga. Ya, lihat signifikansinya, p-value-nya. Kesimpulannya apa? Hetero nggak itu? Kesimpulannya Gimana apa? Pak? Kesimpulanmu itu heteroskitas nggak? Kena nggak? Dua variabel itu. Kena Pak. Kena. Maksudnya Ayo. ini nggak nyampe itu Pak, di atas itu 0,05-nya. Kalau di atas 0,05 kena apa nggak? Nggak kena Pak. Nggak kena. Oke, nice. Itu ya. Oke, boleh itu Mas. Oke teman-teman, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada nanya, saya nunjuk lagi nih.
Masih ada 5 menit nih. Mbak Alifa, udah selesai? Wah, ini Mbak Alifa harus diwaskat nih, pengawasan ketat nih. Izin tanya, Pak. Hah? Izin mengawasi Alifa? Enggak, izin tanya, Pak. Enggak. Saya kira. Gimana? Yang tadi itu, Pak, kalau cuma dapat 2 variabel itu gimana ya, Pak? Ya, sebenarnya nggak ideal sebenarnya. Cuman nggak apa-apa sih. Orang kita kan akademisi ya. Tapi harus dikasih reasonnya ya, Mas ya. Tebakannya Mas, kenapa cuma 2 variabel yang signifikan? Nah, itu aja sih. Di daerah mana, Mas, datanya, Mas? Di Pematang Siantar, Pak. Ya, Semalam. kemungkinan datanya nggak normal. Datanya nggak normal, banyak anomali, akhirnya cuman yang signifikan cuma 2 data. Jadi ya seperti itu. Jadi signifikansinya teman-teman itu antar daerah beda-beda. Pak, kalau saya nggak ada yang signifikan sama sekali, bagaimana Pak? Wah, susah itu. Ya diusahakan ada teman-teman ya, tapi jangan sampai ngubah data. Kalau nggak ada sama sekali ya disampaikan aja. Model dipilih dari 8 variabel dengan catatan bahwa tidak ada variabel yang signifikan. Dalam hal model terkait digunakan, maka perlu diperhatikan bla bla bla. Dan ini hanya berlaku untuk daerah bla 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 gitu. Jadi model yang teman-teman buat itu hanya berlaku untuk daerahnya teman-teman. Kalau modelnya itu digunakan di daerah lain nggak berlaku. Karena apa? Karena sampelnya tidak mewakili daerah lain, hanya daerah yang teman-teman lakukan. Kurang lebih gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada lah ya. Udahlah. Ada lagi? Mbak Alifa, ada pertanyaan? Mbak Alifa, mintanya diawasin siapa? Apanya, Pak? Mintanya diawasin siapa? Diawasin. Bebas, Pak, saya, Pak. Oh, bebas. Ayo, ada yang volunteer nggak? Ya Allah, nggak ada yang mau, Mbak. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa. Oke, gitu dulu. Hari ini tugasnya apa? Hari ini tugasnya adalah teman-teman melakukan pemilihan variabel regresi, kemudian dari variabel yang terpilih, teman-teman lakukan analisis uji multicol sama uji heteros. Kemudian jangan lupa dilihat goodness of fit-nya atau R-square-nya, kemudian jelaskan. Kalau misalnya terkena multicol, terkena heteros, teman-teman sampaikan narasinya, kenapa bisa kena, modelnya kelemahannya apa, dan narasi-narasi yang lainnya. Mau curhat juga boleh, nggak usah ding yang curhat sama dosen PA aja. Udah gitu dulu teman-teman. Ada pertanyaan nih? 1 menit? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanya, karena ini PPMK. Karena kemarin saya ngasih nilainya sadis. Jadi sebenarnya saya mancing teman-teman ini, saya buat PPMK supaya optimal gitu. Nanti pertemuan terakhir aja deh filosofinya. Sekarang saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak boleh minta? Makasih Pak. Excel. Makasih apa boleh minta? Gimana sih? Makasih dulu Pak. Terus Oke. boleh minta itunya nggak Pak tadi Excel sama PPT? Oh boleh. Oke, makasih Pak. Emang itu kebaca? Baca Pak. Baca ya. Oke ya. Oke, saya kirim nanti. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.